Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan mencoba menjelaskan mengenai materi budaya kerja 5R. Sebelumnya, coba amati kedua foto di bawah. Pada kedua foto ini, manakah yang lebih nyaman untuk bekerja atau belajar? Amati perbedaannya. Yang pertama itu gambar sebuah meja yang tertata rapi dan bersih. Yang kedua ialah gambar sebuah meja yang kotor dan berantakan. Di meja manakah yang akan lebih nyaman untuk bekerja? Di meja yang rapi, bukan? Dan apa hubungannya dengan konsep atau materi yang akan kita pelajari? Mari kita lanjut ke materi. 5R atau 5S merupakan sebuah metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara insentif yang berasal dari Jepang, yang digunakan dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja, sekaligus meningkatkan kinerja secara menyeluruh. 5R itu atau 5S itu terdiri dari seiri atau ringkas, seiton atau rapi, seiso atau resik, seiketsu atau rawat, dan shichuke atau rajin. Konsep yang pertama yaitu seiri atau ringkas merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga yang ada di ruang kerja hanya barang-barang yang diperlukan. Inti dari kegiatan ini ialah untuk menentukan agar barang-barang yang ada di area kerja itu barang-barang yang selalu dibutuhkan dalam bekerja, barang yang dibutuhkan untuk membantu pekerjaan. Untuk mengawali langkah awal di sini, kita bisa memakai strategi red tag, strategi label merah. Nah, caranya yaitu dengan memilah di mana barang-barang yang sudah tidak berguna itu diberi label merah, kemudian disingkirkan dari tempat kerja. Jadi semakin ramping tempat kerja dari barang-barang yang tidak dibutuhkan, maka akan semakin efisien tempat kerja tersebut. Konsep yang kedua yaitu seiton atau rapi, yaitu kegiatan meletakkan segala sesuatu sesuai posisinya sehingga memudahkan saat diperlukan, yaitu kegiatan menempatkan peralatan-peralatan kerja yang sudah disortir dalam kegiatan pertama tadi, dalam ringkas tadi, di tempatnya masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini yaitu penataan barang-barang sehingga mudah dicari dan aman, serta diberi indikasi. Di dalam yang kegiatan kedua ini akan ada istilah yang dikenal dengan sideboard strategi, yaitu menempatkan barang-barang berguna secara rapi dan teratur, kemudian diberikan indikasi atau penjelasan tentang tempat, nama barang, dan berapa banyak barang tersebut, agar pada saat akan digunakan barang tersebut mudah dan cepat diakses. Sideboard strategi ini mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan mondar-mandir mencari barang-barang. Jadi, prinsip dalam penerapan konsep yang kedua ini atau rapih ini, setiap barang akan memiliki nama dan tempatnya tersendiri. Barang akan mudah dikenali karena dengan adanya label dan warna, mudah ditemukan berdasarkan denah lokasi atau kode kategori, jumlahnya dengan cepat dapat dihitung, dan akan mudah diketahui flow tipe, alur tipe barang, serta memastikan dijalankan dengan benar. Kemudian, konsep yang ketiga yaitu seiso atau resik merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah tempat kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Tujuan dari penerapan
kegiatan yang ketiga ini atau konsep yang ketiga ini, yaitu memeriksa secara hati-hati untuk kemudian membersihkan kotoran yang tidak semestinya agar tempat kerja selalu dalam keadaan bersih. Sebisa mungkin tempat kerja atau area kerja dibuat bersih dan bersinar agar lingkungan kerja kita sehat, nyaman, sehingga mencegah motivasi kerja yang turun akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan. Konsep yang selanjutnya yaitu seiketsu atau rawat, merupakan penjagaan lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja. Kegiatan ini ialah kegiatan menjaga ketetapan ketiga tahap yang sebelumnya, yaitu dari seiri, seiton, dan seiso atau ringkas, rapi, dan resik, dengan membakukannya ke dalam standar SOP, standar operasional prosedur di suatu perusahaan. Jadi memang tujuan dari rawat ini membakukan atau menetapkan pekerjaan yang sudah dilakukan, yang rutin dilakukan tersebut ke dalam sebuah SOP atau standar, di mana standar-standar ini harus mudah dipahami, diimplementasikan ke seluruh dan oleh seluruh anggota organisasi, dan diperiksa secara teratur dan berkala. Terakhir, konsep yang terakhir ialah shitsuke atau rajin, di mana kegiatan menjaga kedisiplinan pribadi secara berulang-ulang dalam menjalankan 5S atau 5R. Tahap ini juga merupakan penyadaran diri akan etika kerja, yaitu disiplin terhadap standar, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, dan senang melakukan perbaikan. Tesnya 5S atau 5R tergantung pada sejauh mana orang melakukan 5R tadi sebagai suatu kebiasaan atau sebagai habits, bukan sebagai paksaan, sehingga inisiatif perbaikan akan muncul dengan sendirinya. Inilah tujuan penerapan dari penerapan 5R dalam budaya dalam perusahaan. Yang pertama itu adanya persiapan. Persiapan itu yaitu yang pertama itu ada komitmen dari pimpinan, karena tanpa komitmen akan sulit diterapkan. Yang kedua itu ada pembentukan struktur organisasi pelaksanaan 5S atau 5R yang melibatkan pejabat atau middle management ataupun di top management dari sebuah perusahaan dan seluruh karyawan. Struktur harus disusun lengkap dengan pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga itu masih dalam tahap persiapan, itu ada sosialisasi kepada seluruh karyawan. Ini agar seluruh karyawan mendukung kegiatan 5S atau 5R ini sebagai sarana pemberian informasi. Yang kedua itu ada proses penerapan. Penerapan ini terdapat ada dua kegiatan, yang pertama pelatihan, yang kedua promosi agar diterima karyawan. Pelatihan 5S atau 5R ini semacam pemberian materi agar seluruh karyawan atau seluruh yang ada di perusahaan itu memahami tugas, tujuan, dan kegiatan-kegiatannya masing-masing. Yang kedua itu promosi. Promosi di sini ialah promosi kegiatan agar diterima oleh seluruh karyawan atau seluruh yang ada di perusahaan. Yang ketiga evaluasi. Evaluasi ini setelah kegiatan 1, 2, 3 dilaksanakan atau ringkas, rapi, dan resik dilaksanakan, baru dapat diimplementasikan yang rawat RP4 dengan menyusun standar tadi ya, standar perawatan atau SOP. Evaluasi dapat dilakukan setelah dengan membandingkan sebelum dan sesudah pelaksanaan 5R ini dengan menetapkan indikator keberhasilan dari sebelumnya ya, dari pas perencanaan. Dan yang terakhir itu pembudayaan. Pembudayaan ini merupakan tahap yang tadi, tahap 5R terakhir ya, R5 terakhir, yaitu rajin. Jadi 5R ini dapat diwujudkan apabila sudah menjadi budaya dan dievaluasi secara berkelanjutan. Sekian pemaparan materi hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa menerapkannya baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan belajar ataupun bekerja. Karena tujuan dari 5R ini akan memudahkan kita dalam bekerja, membuat kita merasa aman dan mengefisiensikan waktu kita dalam bekerja. Terima kasih.